Podcast membacakan. Tim Emak @Desi Prayogo 1 mengisahkan. Sebuah kisah dikirim oleh Mas Naim di Surabaya. Mas Naim akan menceritakan pengalaman pribadinya sewaktu awal-awal dia bersekutu dengan iblis. Demi kekayaan, aku rela mengorbankan istriku. Bahkan sampai detik ini, Mas Naim masih bergelut dengan dunia tersebut. Tujuannya untuk kekayaan dan kemakmuran hidupnya. Tapi sayangnya, sang istri meninggal dunia akibat dari pesugihan ini. Istrinya menjadi imbas dari segala perbuatannya. Bagaimana kisah lengkap dari Mas Naim? Sebelum kita masuk ke selengkapnya, kita harus berdoa dulu ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syafil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini dia, berdasarkan kisah nyata, ku korbankan istriku demi kekayaan. Kisah dari Mas Naim yang dituliskan oleh tim Emak @Desi Prayogo 1. Tahun 2020 kemarin merupakan tahun yang berat untuk sebagian orang. PHK besar-besaran digalang oleh beberapa perusahaan-perusahaan besar. Hampir seperempat karyawan harus di PHK untuk memangkas pengeluaran perusahaan. Semua ini merupakan imbas dari virus yang ramai waktu itu, yaitu COVID-19. Surabaya merupakan salah satu kota yang tinggi jumlah pasien penderita virus tersebut. Anak-anak harus sekolah online dan semua pekerjaan dihandle dari rumah. Kota Surabaya hampir terlihat seperti kota mati. Hal itu tentunya juga berimbas kepada keluarga Mas Naim. Apalagi ketika Mas Naim masuk ke dalam jajaran nama-nama yang akan di PHK tahun itu. Dengan berbekal uang pesangon yang tidak seberapa, Mas Naim pulang. Setibanya di rumah, Mas Naim nangis di pelukan istrinya, yang kala itu sedang hamil 6 bulan mau jalan ke 7 bulan. Hancur sekali Mas Naim kala itu. Mau dia kasih makan apa istri dan anaknya kalau seperti ini? Belum lagi dia harus memikirkan biaya persalinan istrinya. Pikirannya benar-benar kacau. Kacau sekali kala itu. Dengan berat hati, Mas Naim menceritakan semua keluh kesahnya kepada sang istri. Dia yang tidak pernah membuat kesalahan apapun saat bekerja. Kenapa namanya bisa masuk ke dalam list karyawan yang di PHK? Kenapa? Mas Naim tidak bisa mendapatkan jawaban itu. Dia bersyukur karena sang istri tidak marah dan meninggalkan dia yang notabene-nya sekarang sudah jadi pengangguran. Istrinya justru dengan sabar menenangkan Mas Naim yang hatinya sedang kalut. Bahkan istrinya berjanji akan terus di samping Mas Naim sampai kapanpun. Lalu istrinya meminta Mas Naim untuk istirahat di kamar. Semuanya masih baik-baik saja waktu itu. Berlanjut ke hari kemudian, sang istri menyarankan agar Mas Naim menggunakan uang pesangonnya dengan baik. Setidaknya membuka usaha kecil-kecilan agar bisa mencukupi kebutuhan pangan keluarga. Belum lagi mereka juga harus membayar biaya sewa kontrakan bulan itu. Sang istri melihat ada peluang di depan rumah kontrakan yang mereka tempati. Istrinya berencana membuka warung kopi kecil-kecilan di depan rumah. Bermodal nekat, istrinya jalan ke rumah pemilik kontrakan untuk menyampaikan idenya tersebut. Beruntung si pemilik kontrakan mengizinkan. Detik itu juga Mas Naim langsung membeli beberapa minuman saset di pasar. Konsep warungnya dibentuk lesehan yang beralaskan tikar. Tak lupa, dia membeli beberapa meja kecil untuk meletakkan kopi ke para pembeli. Depan rumah dikonsep sedemikian menarik, sampai sang istri rela handphonenya dijual guna menutup sementara modal awal mereka. Meja makan mereka juga dikeluarkan untuk menaruh beberapa perlengkapan jualan. 3 hari berlalu, kini warung sederhana Mas Naim sudah jadi. Dengan harapan warung ini bisa menjadi harapan baru untuk kehidupan keluarganya. 1 minggu di awal, warungnya ramai pengunjung. Uangnya bisa dia buat untuk bayar sewa rumah dan bayar listrik juga air.
Tapi lama-kelamaan warungnya jadi berubah. Perkara beberapa orang datang menawarkan diri untuk ngebon. Mas Naim menolak hal itu, yang berakibat warungnya jadi sepi pelanggan. Bener-bener sepi. Datang 2-3 tamu dalam sehari saja, dia sudah bersyukur. Kadang ada satu hari itu enggak ada pembeli sama sekali. Alhasil gara-gara tidak ada pendapatan, istrinya mulai ngebon belanjaan untuk makan mereka. Semakin lama hutang itu kian menumpuk. Ditambah lagi, Mas Naim makin emosi ketika tetangganya yang kaya raya malah dapat bantuan BLT. Kenapa dia atau istrinya nggak dapat sama sekali? Padahal sama-sama warga Surabaya. Setidaknya kalau dapat, pasti ada surat pemberitahuan di rumah orang tuanya atau di rumah orang tua istrinya. Ini nggak ada info apa-apa. Mas Naim makin stres dikala semuanya pada nagih di tanggal yang sama. Yang parah itu adalah orang penjual belanjaan, tempat biasanya istrinya berhutang untuk belanja makan mereka. Gara-gara Mas Naim tidak bisa bayar bulan ini, hutang yang awalnya cuma 250.000 jadi berbunga sampai 400.000 rupiah. Ngeri banget kalau Mas Naim bayar bulan depan. Dan bunga itu akan terus bertambah kalau Mas Naim mengulur lagi pembayarannya. Padahal dari awal tidak ada informasi dari penjual kalau hutang di tempatnya dan telat bayar akan berbunga hutangnya. Tahu-tahu diputuskan secara sepihak seperti itu. Di lain sisi, Mas Naim bingung. Apalagi yang harus dia jual? Satu TV dan HP istrinya sudah terjual. Bahkan satu kipas di ruang tamu juga sudah raib. Gak mungkin dia jual handphonenya. Kalau ada informasi mau hubungi di mana? Toh dia juga gak ada telepon rumah. Jual motor juga gak mungkin, karena itu transportasi satu-satunya dia untuk pergi kemana-mana. Mau jual TV kamar juga kasihan istrinya, karena hanya itu hiburan untuk sang istri. Stres rasanya Mas Naim kala itu. Akhirnya dia izin kepada sang istri untuk pergi ke rumah teman lamanya. Sebut saja namanya Mas Budi. Dia mau tanya lowongan kerjaan. Siapa tahu Mas Budi ada kenalan yang butuh karyawan. Istrinya setuju dan mendoakannya sebelum pergi. Sore itu juga Mas Naim pamit dan langsung pergi ke rumah Mas Budi. Sekitar pukul 19, tibalah Mas Naim di rumah Mas Budi. Mas Naim shock melihat rumah Mas Budi sekarang. Mereka sebenarnya sudah lama gak ketemu setelah Mas Naim keterima di pabrik tempat kerjanya kemarin. Setahu Mas Naim, Mas Budi ini masih berprofesi sebagai kuli bangunan. Tapi sekarang rumahnya sudah ngalah-ngalahi rumah sultan. Mewah dan megah sekali. Banyak mobil-mobil mewah terparkir di luar. Bahkan tanah kosong yang dulunya ada di samping rumah Mas Budi saat itu udah gak ada. Mungkin sudah dibeli dan dibangun rumah ini. Awalnya dia ragu, takut salah rumah. Mungkin rumah Mas Budi sudah dijual sama orang dan dibangun rumah sebesar ini. Makanya dia berniat mau pergi saja. Baru saja dia nyalain mesin motornya. Tiba-tiba dari dalam rumah ada suara cowok yang memanggil namanya. Pas Mas Naim tengok, ternyata itu Mas Budi. Dia langsung matikan mesin motornya dan berjalan ke arah Mas Budi. Di situ dengan santai, Mas Budi meminta Mas Naim untuk masuk ke dalam. Yang bikin Mas Naim shock, kini Mas Budi sudah berbeda. Barang-barang yang dikenakan Mas Budi waktu itu adalah barang branded semua. Sampai untuk meyakinkan dirinya, Mas Naim bertanya, apakah benar ini Mas Budi temannya? Mas Budi yang dengar itu jadi ketawa. Ya, secara itu benar-benar Mas Budi teman lamanya. Terharu Mas Naim melihat perubahan Mas Budi sekarang. Singkat cerita, masuklah mereka ke dalam rumah Mas Budi. Mas Naim iseng tanya, istri dan anak-anak Mas Budi di mana? Mas Budi jawab, kalau istrinya ada di ruang makan, nyiapin makan malam. Kalau soal anak, Mas Budi terlihat diam sejenak. Soalnya seingat Mas Naim, terakhir ketemu istrinya sedang hamil 7 bulan. Pasti sekarang anaknya sudah umur 2 atau 3 tahun. Tapi Mas Naim malah shock ketika Mas Budi bilang kalau dia tidak punya anak sama sekali. Bahkan tidak akan pernah bisa punya anak. Bingung Mas Naim dengernya. Setelah mereka duduk di ruang tamu yang megah itu,
Mas Budi baru bercerita kalau dia dan istrinya sedang melakukan semacam pesugihan bayi ambar, di mana pesugihan ini harus merelakan anak pertama mereka yang saat itu masih di kandungan. Pesugihan ini memang mintanya tumbal seperti itu. Bayi atau anak pertama di kandungan yang masih berusia 7 bulan. Nanti akan ada sosok yang mengambil janin di dalam kandungan istrinya secara gaib. Tapi mereka tidak benar-benar kehilangan anak mereka. Justru mereka masih bisa merawat anak mereka, tapi bukan dalam wujud manusia, melainkan wujudnya seperti roh. Ya, benar-benar seperti mengurus bayi atau anak pada umumnya. Nanti roh bayi itu akan tumbuh seperti manusia yang hidup. Orang selain Mas Budi dan istrinya tidak akan bisa melihat wujud dari roh anaknya. Benar-benar cuma Mas Budi dan istrinya doang yang lihat. Istrinya pernah hamil 3 kali, tapi semuanya keguguran secara misterius. Hingga mereka memutuskan untuk tidak punya anak lagi dan cukup merawat roh anak pertamanya saja. Saat itu, usia roh anaknya sudah 3 tahun dan baru saja merayakan ulang tahun. Karena lockdown, jadi hanya bagi-bagi makanan saja ke tetangga sekitar. Semenjak merawat roh anak pertamanya, kehidupan Mas Budi dan istrinya jadi makin meningkat derajatnya. Kadang kalau dicerna sama logika juga nggak masuk akal. Terus selain itu, Mas Budi juga membawa Mas Naim untuk melihat kamar anaknya. Waktu Mas Naim lihat, buset, kamar anaknya besar sekali dan mewah. Ternyata roh anaknya adalah laki-laki dan diberi nama. Dari nama anaknya inilah Mas Budi membuka sebuah usaha di Prigen. Kalau tak sebutin nanti kalian tahu. Jadi skip aja ya. Lanjut, sekarang giliran Mas Naim yang berkeluh kesah. Setelah puas bercerita, Mas Budi memberikan tawaran untuk memperkenalkannya kepada guru spiritualnya. Siapa tahu Mas Naim minat. Mas Budi juga rela mengantar malam itu juga. Enggak tahu kenapa, di situ rasanya Mas Budi seperti tersihir. Dia enggak pakai mikir lama, tiba-tiba memiliki kemauan yang sama seperti Mas Budi lakukan. Langsung spontan aja gitu, tanpa mikir panjang. Mas Naim yakin seyakin-yakinnya kalau ini adalah cara terbaik untuk dia dan sang istri. Ditambah istrinya saat itu juga sedang mengandung anak pertama mereka, yang usianya kurang 4 hari lagi sudah genap 7 bulan. Akhirnya pergilah Mas Naim, diantar Mas Budi ke rumah orang pintar tersebut. Setibanya di sana, enggak pakai lama, Mas Naim langsung memberitahu maksud kedatangannya ke rumah orang itu. Orang itu hanya tersenyum kepada Mas Naim. Terus beliau memberikan sebuah air di botol kecil. Enggak tahu air apa, warnanya bening kayak air minum biasa gitu. Dimana orang itu meminta Mas Naim untuk memastikan air itu habis diminum sama istrinya. Nanti kalau sosok tersebut sudah berhasil mengambil anaknya dari kandungan sang istri, Mas Naim diminta kembali sembari membawa istrinya. Katanya sih untuk dipulihkan sama dukun itu. Mas Naim ya aja di situ. Selesai dengan segala urusan di rumah si bapak dukun tadi, mereka berdua kembali ke rumah Mas Budi dan Mas Naim langsung lanjut pulang. Selama perjalanan pulang, wajah Mas Naim terlihat sangat senang sekali. Setibanya di rumah, Mas Naim mikir, kalau dia suruh istrinya minum air ini, jelas istrinya pasti banyak tanya, dan yang ada malah gak mau minum. Jadi Mas Naim akali dengan beliin minuman favorit istrinya, lalu dia campur dengan air itu. Airnya cuma di botol kecil dan pasti gak akan merubah rasa dari minumannya, yang pasti gak akan ketahuan. Ya udahlah, dia lakukan itu semua demi kekayaan. Dia balik keluar beli minuman itu, lalu dia campur dan pulang lagi ke rumah. Baru dia kasih ke istrinya. Takut sebenarnya Naim di situ. Firasatnya udah gak enak, terutama pas dia melihat istrinya minum minuman tersebut sampai habis. Setelah minum itu istrinya bilang kalau mendadak badannya jadi capek dan mengajak Mas Naim untuk tidur. Dan tidurlah mereka. Mas Naim melihat istrinya pulas banget saat tidur, sedangkan dia malah enggak bisa tidur. Sekitar pukul 1 dini hari, Mas Naim mendengar ada yang membuka pintu kamarnya.
Dia langsung pura-pura tidur dan membelakangi sang istri, persis seperti perintah bapak tua tadi. Lama-kelamaan Mas Naim mendengar seperti ada orang yang berjalan mendekat ke arah kasurnya. Terus ada suara yang mengeram. Takut Mas Naim sebenarnya. Dia berusaha santai dan tidak menimbulkan suara. Tak lama kemudian, Mas Naim kembali mendengar suara. Tapi kini suara istrinya yang sedang aneh sekali. Seperti kayak orang susah nafas. Dan dia juga merasakan cengkraman tangan istrinya. Cuman dia gak tahu harus berbuat apa. Kalau dia balik badan, yang ada dia malah dibunuh sama sosok ini. Ada mungkin sekitar 20 menitan, Mas Naim merasakan istrinya tidak lagi mengeluarkan suara aneh. Bahkan cengkraman tangannya juga terlepas. Dia niatnya mau balik badan dan memeluk istrinya. Justru dia malah dibuat terkejut karena sang istri ternyata sudah dalam kondisi meninggal dunia di atas kasur. Banyak sekali darah dan mata istrinya terbelalak. Mas Naim kaget dan teriak. Dia langsung menggendong istrinya yang berlumuran darah itu keluar rumah sambil menangis histeris. Dia meminta tolong. Akhirnya sang istri dibawa ke rumah sakit terdekat dan diperiksa. Ternyata benar, istrinya telah meninggal dunia. Innalillahi. Di situ Mas Naim marah. Dia langsung pergi ke rumah Mas Budi untuk meminta pertanggungjawaban. Semua keluarga berkumpul di rumah sakit. Semuanya bertanya kemana perginya janin yang dikandung sang istri. Tapi Mas Naim gak mau jawab apa-apa. Dia malah pergi ke rumah Mas Budi malam itu juga. Setibanya di rumah Mas Budi kaget melihat Mas Naim marah-marah. Mas Naim menceritakan semuanya dengan berlinangan air mata. Disitulah Mas Budi menjelaskan kalau apa yang diperbuat Mas Naim salah. Harusnya pesugihan ini atas persetujuan kedua belah pihak dulu. Kalau cuma sepihak, itu sama saja Mas Naim juga menyetorkan nyawa sang istri. Logikanya istri Mas Naim gak tahu apa-apa, terus datang sosok itu ingin mengambil janinnya. Otomatis istri Mas Naim melakukan perlawanan. Entah baca ayat-ayat Al-Quran atau dzikir. Intinya yang bisa membuat sosok ini marah. Karena saat istri Mas Budi diambil anaknya, itu ya hanya biasa aja. Tidak ada darah sama sekali. Mungkin hanya terlihat janinnya tiba-tiba hilang. Kalau sampai ada darah seperti itu, artinya istri Mas Naim melakukan perlawanan yang fatal. Dan inilah akibatnya. Mendengar itu Mas Naim nangis histeris di rumah Mas Budi. Dia seolah menyesali perbuatannya. Tapi apa mau dikata, semuanya sudah terjadi dan enggak bisa diputar kembali. Sambil ditenangkan Mas Budi, Mas Naim diantar ke rumah sakit. Dan keesokan paginya, jasad sang istri dibawa pulang ke rumah untuk dimakamkan. Hancur hati Mas Naim kala di samping jasad mendiang sang istri. Tak ada henti-hentinya dia menangis. Daerah tempat tinggal Mas Naim jadi heboh karena kasus meninggalnya sang istri. Sampai beredar kabar pagebluk dan lain-lain. Setelah proses pemakaman sang istri, Mas Naim kembali pulang ke rumah sambil ditemani keluarga sang istri. Di rumahnya sudah ada beberapa anggota polisi yang ingin bertanya lebih lanjut mengenai laporan dari tetangga sekitar rumahnya soal apa yang terjadi kepada sang istri. Polisi juga sudah memeriksa rekaman CCTV dari beberapa rumah warga dan tidak ada tanda-tanda orang mencurigakan malam itu. Akan tetapi, rekaman tersebut nampak sebuah kuyang yang terbang keluar dari dalam rumah Mas Naim. Kuyang itu seperti menggigit sesuatu dan semua orang menduga kalau itu adalah bayi Mas Naim. Mas Naim di situ lagi-lagi harus acting sedih. Dia sendiri juga nggak diberitahu sosok apa yang akan datang malam itu. Ternyata yang datang adalah sosok kuyang. Dokter juga menyatakan kalau istri Mas Naim meninggal dunia karena kehabisan darah. Apalagi istrinya itu memiliki riwayat darah rendah. Gara-gara penampakan kuyang yang tertangkap di CCTV, alhasil semua warga percaya kalau semua itu adalah perbuatan kuyang. Sampai muncul dukun mendadak di sekitaran rumah kontrakan Mas Naim.
kembali ke Mas Naim. Setelah acara 7 harian sang istri, Mas Naim kembali ke rumah si dukun untuk melakukan ritual. Pikirnya, istri aku sudah terlanjur meninggal, jadi sekalian aja dia masuk dalam lingkaran ini. Naudzubillah. Enggak taunya, kini menyesali pilihannya itu. Tapi kita skip dulu ya, dan lanjutkan lagi ceritanya. Tiba di rumah dukunnya, Mas Naim dipersilahkan duduk. Lalu si dukun menyerahkan kendi dari tanah liat. Katanya itu adalah abu jenazah bayinya. Makin histeris Mas Naim di situ. Berhubung Mas Naim sudah melakukan kesalahan, akibatnya saat itu Mas Naim disuruh mencari 1 orang perempuan yang bersedia menggugurkan kandungannya. Di saat usia kandungannya masih 7 bulan, nanti bayi itulah yang akan dijadikan tameng untuk arwah bayinya. Aku sendiri kurang paham harus menjelaskan ke teman-teman seperti apa. Jadi aku hanya menuliskan apa yang disampaikan Mas Naim saja ya. Nanti opini kalian tinggal tulis di kolom komentar. Kita lanjut. Nggak taunya ada sepupu Mas Naim yang emang berencana hendak menggugurkan kandungannya. Ya Allah, soalnya hamil di luar nikah. Astagfirullah, usianya juga sudah genap 7 bulan. Dia coba menawarkan hal itu kepada sepupunya dengan iming-iming uang 5 juta rupiah. Di luar ekspektasi Mas Naim, si sepupunya ini setuju. Asal Mas Naim gak kasih tahu siapa-siapa kalau dia hamil. Soalnya saat itu anak ini kabur dari rumah waktu tahu hamil dan gak pernah pulang. Yang tahu kabarnya hanya Mas Naim. Karena mereka dekat sejak kecil, ya udah tuh, mulailah dilakukan ritual. Si adik Mas Naim datang malam itu juga ke rumah si dukun naik ojek. Sama seperti istrinya. Sosok itu mengambil janin sepupunya ini, dan sepupunya juga enggak ngelawan. Barulah Mas Naim percaya apa yang dikatakan Mas Budi. Kalau si ibunya bayi enggak ngelawan, ya enggak ada darah apa-apa, dan perutnya tahu-tahu kempes. Lalu bayinya keluar. Karena sepupunya juga begitu. Setelah dikasih uang 5 juta hasil minjam Mas Budi, si sepupunya itu pergi setelah menandatangani surat perjanjian tutup mulut atau rahasia masing-masing. Ritual selanjutnya pun dilaksanakan. Setelah selesai, abu jenazah bayi sepupunya diletakkan di kendi terpisah. Mas Naim disuruh membawa pulang dan diletakkan di bawah kolong tempat tidur atau tempat-tempat gelap lainnya. Nanti, kalau Mas Naim sudah bisa bangun rumah, dia wajib membangunkan 2 kamar untuk 2 jasad bayi ini. Akan beda lagi ritualnya, tapi itu nanti kalau Mas Naim sudah dipastikan sukses. Terus, setiap 10 tahun sekali, Mas Naim harus menyerahkan jasad janin yang digugurkan. Katanya untuk pelindung buat bayi arwah aslinya dia. Which is itu arwah atau roh anaknya? Soalnya dianggap roh bayinya ini lemah karena hanya diasuh sama figur bapak dan tidak ada figur ibu. Ya Mas Naim iya-iyain aja denger itu. Lalu dia pulang. Percaya nggak percaya, pas dia pulang sambil bawa 2 kendi itu, Mas Naim melihat ada banyak sekali uang gepokan 100.000 dan 50.000 rupiah di atas kasurnya. Dia kaget dan mikirnya takut itu uang palsu. Keesokan paginya, dia pergi ke bank untuk ngecek uang tersebut. Ternyata semua itu uang asli dan jumlahnya 500 juta rupiah. Dengan gemetaran, dia hubungin Mas Budi, di mana Mas Budi diberitahu kalau kemarin Mas Naim sudah ngeluarin 5 juta, nanti uang yang Mas Naim terima akan berlipat-lipat ganda. Akhirnya gak pakai lama, Mas Naim minta kepada pihak bank untuk menyetorkan uang itu ke rekening pribadinya. Sampai kini rekeningnya Mas Naim sudah black card. Wow, gak ditanya mak sama pihak bank gitu, bisa black card? Ya ditanya bahkan diintegrasi tuh, tapi memakai nama Mas Budi. Semuanya jadi beres. Sekarang rumah Mas Naim besar dan mewah. Mobilnya berjejer-jejer. Dia punya usaha di mana-mana. Paling besar di Malang, Jawa Timur. Keluarganya semua dia berikan pekerjaan. Dia diagung-agungkan oleh banyak orang karena kekayaannya. Akan tetapi sampai detik ini, Mas Naim masih di bawah bayang-bayang kematian istrinya.
Kalau mentalku nggak kuat ya mak, mungkin kemarin-kemarin aku sudah bunuh diri. Ucapan Mas Naim kepada tim emak. Terima kasih Mas Naim sudah mengirimkan kisahnya ke kita. Mau diajak ketemuan langsung dan low profile sekali beliau. Sehat selalu ya Mas Naim ya. Tim emak tidak bisa berkata apa-apa dan hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk Mas Naim. Semoga Mas Naim bisa lepas dari jeratan itu ya. Dan seperti yang tim emak bilang, kalau dua roh bayi Mas Naim juga tumbuh seperti anak-anak pada umumnya. Sekarang mau berusia 2 tahun. Mungkin teman-teman ada yang mau jadi babysitternya. Mumpung ada lowongan loh, bercanda. Ya terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak kisah ini di sini ya. Demikianlah sebuah cerita dari Mas Naim yang dikirimkan ke tim cerita emak dan Tony FS membacakan. Saya pamit ya, sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.